Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Kali ini saya akan memberikan kabar terupdate dari pemain anyar Indonesia, yaitu Martin Paes. Seperti yang kita ketahui, ada rumor yang mengatakan bahwa Martin Paes belum bisa bermain lawan Arab Saudi nanti tanggal 6 September ini teman-teman. Tapi rupanya ada update dari PSSI teman-teman ya. Ini baru beberapa menit yang lalu, sekitar setengah jam yang lalu, di mana menurut website dari PSSI ini Martin Paes resmi bisa bermain melawan Arab Saudi. Ya kita tahu lah problem kita di lini belakang seperti apa di kiper, karena Hernando Ari juga sering melakukan blunder. Bukan berarti dia tidak bagus, dia bagus tetapi sering melakukan blunder teman-teman. Jadi kita sangat menantikan debut dari Martin Paes ini. Semoga nanti lawan Arab Saudi ini benar-benar dia diturunkan oleh Coach STY. Karena kehadiran Martin Paes ini seperti membawa angin segar untuk seluruh masyarakat Indonesia yang cinta dengan sepak bola Indonesia ini teman-teman. Karena kita mengharapkan ada kiper baru di depan jaring Indonesia, di depan gawang Indonesia. Karena kita tahu selama ini memang problemnya kita itu ada di lini belakang, khususnya di kiper. Nah langsung saja saya tunjukkan, ini ada berita dari websitenya PSSI teman-teman. Langsung saja saya tunjukkan buat teman-teman ini. Resmi, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi ini teman-teman. Ini timnas senior 4 September 2024 5:03 PM. Jadi beberapa waktu yang lalu ini teman-teman, update resmi dari PSSI. Resmi, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Penjaga gawang timnas Indonesia Martin Vincent Paes dipastikan bisa memperkuat tim saat berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Jumat 6 September 2024 nanti. Hal ini disampaikan oleh manajer timnas Sumarji seusai kegiatan match coordination meeting di Jeddah Rabu 4 September 2024. Nah ini teman-teman, hari ini sudah selesai kegiatan MCM ya untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujarnya. Alhamdulillah, puji Tuhan sudah teman-teman. Ia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan. Begitu juga untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kerja kerasnya sehingga hal ini bisa terwujud. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Jadi itu dia teman-teman, berita terupdate dari PSSI. Jadi kita semua mendapatkan ya kabar terbaru, update dari PSSI bahwa Martin Paes bisa bermain lawan Arab Saudi teman-teman. Padahal kita sudah membayangkan nanti Martin Paes akan bermain lawan Australia ataupun Jepang teman-teman. Tetapi di sini rupanya ya Tuhan berkehendak lain, Indonesia akhirnya diperkuat oleh kiper baru yang kita tahu kiper ini kualitasnya gila sekali, di atas rata-rata. Dia bermain di MLS, kemudian sering sekali melakukan save atau penyelamatan yang gemilang yang membuat timnya terhindar dari kekalahan. Dan juga ini kita bisa berharap lebih dengan timnas Indonesia. Kita bisa berharap bahwa mereka harus menang lawan Arab Saudi ini, karena pemain-pemain yang sudah ada sekarang komposisinya dari belakang sampai ke depan ini rata-rata pemain yang bermain di liga luar atau abroad teman-teman. Mungkin hanya beberapa saja yang bermain di liga lokal teman-teman. Jadi kita tentunya punya ya ekspektasi yang cukup tinggi dengan timnas. Walaupun nanti akhirnya mungkin mereka kalah ataupun seri, saya pikir itu bukan sesuatu yang perlu kita hina-hina mereka atau kita bilang mereka gagal. Tidak perlu teman-teman, karena ini laga perdana, pasti ada gugupnya. Tapi saya pikir mereka sudah punya mental yang luar biasa, sudah diasah dengan baik oleh Coach STY. Dan kembali lagi ke Martin Paes, semoga Martin Paes nanti bermain, dia bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, bisa menjaga gawang Indonesia dari kebobolan, dan semoga teman-temannya yang di depannya dia ya backnya itu bisa bermain lebih bagus lagi seperti J. Itzes, Rizky Ridho, ya kan, Calvin Verdong, Sandy Walsh ataupun Sain Patinama. Semoga mereka bisa bermain bagus dan bisa menjaga gawang Indonesia ini aman dari kebobolan. Jadi teman-teman, kita harus bersyukur bahwa ini kerja keras dari PSSI, khususnya
Erick Thohir dan jajarannya dia yang sangat-sangat memperhatikan sepak bola Indonesia, apalagi skuad timnas. Dia sangat ya antusias sekali ya melihat Indonesia ini sepak bolanya harus maju. Dengan kita melihat bahwa Martin Paes yang sebenarnya tidak bisa bermain, tetapi kabar ini membuat kita senang bahwa dia bisa bermain. Ya semoga saja berita ini betul. Semoga saja ini bisa dikonfirmasi langsung nanti bahwa dia akan bermain lawan Arab Saudi. Ini merupakan salah satu ya berita terbaru untuk kita, angin segar juga untuk semua masyarakat Indonesia yang sangat mencintai timnas Indonesia. Jadi kita berharap Martin Paes memang benar-benar bisa bermain lawan Arab Saudi, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia berita update kali ini datang dari Martin Paes yang akhirnya resmi bermain untuk timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Resmi, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia melawan Arab. No hoax bro, no hoax. Ya, jadi kalau lu nanya ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari website PSSI-nya langsung, men. Nih, gue jelasin satu-satu. Ya, jadi sumber ini dari mana? Jawabannya dari Pak Sumarji ya, setelah melakukan MCM ya, Match Coordinating Meeting ya di Jeddah hari ini ya, dan akhirnya keluarlah keputusan ya yang disahkan bahwa Martin Paes nih bisa main lawan Arab ya. Nah, ini juga ada ikut campurnya Pak Erick Thohir ya yang bantulah untuk mungkin lobby-lobby ya atau negosiasi. Ya, tentunya ini menjadi angin segar buat timnas Indonesia. Mudah-mudahan timnas kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan nantinya apapun hasilnya kita nggak usah langsung ngerasa dunia ini hancur gitu ya. Misalnya nanti ternyata kalah ya kita tetap dukung karena masih ada match lawan Australia. Kalau imbang juga lumayan. Kalau menang apalagi gitu ya. Nah, yang paling penting kebiasaan buruk kita nih ya. Kalau ada pemain yang blunder atau apa, nggak usah dibully. Gue kagak tahu nanti Martin Paes bakal langsung adaptasi kayak waktu Jay Itzes apa Calvin Verdong apa enggak ya, tapi intinya gimana pun nanti kalau misalnya Martin Paes dimainin ya, hasilnya baik atau buruk kita harus tetap support, jangan sampai bully. Oke, kalau menurut lu untuk hasil timnas Indonesia melawan Arab, apakah kita bisa mencuri 1 poin, 3 poin atau kalah? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Oke, jadi kemarin ada yang minta nih, Bang, kira-kira menurut lu prediksinya gimana nih untuk laga pertama timnas Indonesia melawan Saudi Arabia di King Abdullah Stadium di Jeddah ya? Oke, gue di sini cuma pengen memprediksi aja sebagai seorang pandit abal-abal ya. Silahkan kalau lu pada punya pendapat lu, mari kita berdiskusi. Aman aja bro. Jadi menurut gue ya, timnas akan turun dengan line up seperti ini dengan formasi 3-4-3 di atas kertas. Dimana menurut gua dengan krisis back tengah kita, nggak ada Hubner, nggak ada Jordi, nggak ada Elkan. Yang akan menjadi starter 3 back pertama kita itu adalah Sandy Walsh di kanan, JHS di tengah, dan Rido di kiri. Tapi ini bisa berubah ya boy ya. Karena kalau misalnya starternya kayak begini, berarti nggak ada cadangan back kanan ya. Karena nggak ada Yakob Sayuri yang dibawa di laga kali ini. Untuk posisi kiri udah jelas Verdong yang pegang ya, dengan Patinama atau Arhan yang menjadi backupnya. Dan untuk di tengah ya, kenapa Tom Haye sama Nathan bukan Tom Haye sama Ivar? Menurut gua Tom Haye sama Ivar itu tipikalnya sama. Dia butuh seorang gelandang bertahan yang bisa nge-backup dia, biar Doi itu bisa lebih leluasa untuk nyerang gitu. Sedangkan untuk 3 depannya udah jelas ya, Marcelino, El Klemmer sama Wahaji. Mungkin dengan formasi seperti ini nanti di babak kedua bisa jadi nanti Ivar masuk, atau Arhan masuk, atau Ramadan Sananta, Hoki, whatever. Karena ya gimana ya, menurut gue yang bakal dibongkar pasang cuma salah satu gelandang sama strikernya doang nanti. Dan untuk skornya menurut gue semua tergantung sama form of the day pemain ya. Bola itu bundar, semua bisa terjadi. Tapi kalau menurut gue, to be honest, menurut gue kita kalah tipis 1-0 atau 2-1, yang jelas beda 1 gol lah. Tapi kalau misalnya kita bisa curi gol duluan, kemungkinan besar kita bisa nahan imbang. Gue nggak yakin kita bisa menang, tapi semoga aja kita bisa menang. Harapan gue sih menang ya. Cuma kalau perkiraan gue, kemungkinan kita kalah tipis kemungkinan. Ini semua tergantung dengan apa yang akan terjadi di lapangan nanti boy. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.